Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa makanan atau minuman panas yang baru saja disajikan selalu mengeluarkan asap? Secangkir kopi di pagi hari, semangkuk sup hangat, atau bahkan nasi yang baru matang. Semuanya seolah-olah berasap. Tapi apakah itu benar-benar asap? Ternyata bukan. Apa yang kita lihat sebenarnya adalah uap air. Penasaran gimana prosesnya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi begini, semua benda di sekitar kita, termasuk makanan dan minuman, terdiri dari partikel-partikel super kecil yang disebut molekul. Molekul-molekul ini nggak pernah diam loh, mereka selalu bergerak, bergetar, dan berputar. Semakin panas suatu benda, semakin cepat dan heboh gerakan molekul di dalamnya. Bayangkan saja lantai dansa yang penuh orang. Kalau musiknya pelan, orang-orang bergerak santai. Tapi begitu musiknya ngebeat, semua orang langsung bergerak lebih cepat dan energik. Nah, molekul itu persis seperti itu. Ketika kita memanaskan air untuk membuat kopi atau merebus sup, kita sebenarnya memberikan energi panas ke molekul-molekul air. Energi ini membuat mereka bergerak semakin liar. Sebagian molekul yang paling energik, biasanya yang ada di permukaan, bisa mendapatkan energi yang cukup untuk melepaskan diri dari teman temonia dan terbang ke udara. Proses perubahan dari wujud cair menjadi gas, inilah yang kita sebut penguapan. Nah, molekul air dalam bentuk gas ini kita sebut uap air. Uap air ini sebenarnya tidak terlihat, alias transparan. Jadi, kalau uap airnya tidak terlihat, lalu apa dong yang kita lihat mengepul dari cangkir kopi kita? Jawabannya ada pada suhu udara di sekitar kita. Udara di sekitar kita biasanya jauh lebih dingin daripada makanan atau minuman yang baru saja dipanaskan. Ketika uap air yang panas dan tidak terlihat ini membumbung ke atas dan bertemu dengan udara yang lebih dingin, ia akan mengalami shock suhu. Uap air yang panas tadi langsung kehilangan energinya dan mendingin dengan cepat. Proses pendinginan cepat ini menyebabkan molekul-molekul uap air yang tadinya berjauhan dan bebas bergerak kembali berkumpul dan berdekatan satu sama lain. Mereka berubah wujud lagi dari gas kembali menjadi titsen-titsen air atau kristal es yang sangat-sangat kecil. Proses ini disebut kondensasi. Kumpulan dari jutaan tetesan air super mungil inilah yang membentuk awan kecil yang kita lihat mengepul di atas makanan panas kita. Jadi, yang kita sebut asap itu sebenarnya adalah kabut mini, mirip seperti awan di langit atau kabut yang kita lihat di pagi hari di pegunungan. Lalu, kenapa ya kalau kita tiup, asap atau uapnya jadi makin banyak? Ini karena hembusan napas kita membantu mempercepat proses pertemuan antara uap air panas dari makanan dengan udara dingin di sekitarnya. Tiupan kita membawa lebih banyak udara dingin ke permukaan makanan, sehingga lebih banyak uap air yang mengalami kondensasi dalam waktu singkat. Makanya kelihatannya jadi makin ngebul. Fenomena ini juga menjelaskan kenapa kita bisa melihat napas kita sendiri saat cuaca dingin. Udara yang kita hembuskan dari paru-paru itu hangat dan lembab, penuh dengan uap air. Ketika bertemu dengan udara luar yang dingin, uap air dari napas kita langsung terkondensasi menjadi kabut kecil, persis seperti uap dari secangkir coklat panas. Jadi, kesimpulannya, apa yang kita lihat mengepul dari makanan dan minuman panas bukanlah asap hasil pembakaran, melainkan uap air yang terkondensasi menjadi titsen-titsen air kecil karena bertemu dengan udara yang lebih dingin. Ini adalah demonstrasi fisika yang keren dan terjadi setiap hari di meja makan kita. Lain kali kalau kamu lihat sup ayam favoritmu mengepulkan uap, kamu jadi tahu sains di baliknya. Semoga penjelasan ini menambah wawasan baru buat kalian ya. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya.